iki Mas, jare Kamboja sing kelopak 4 sampai kelopak 6 iki iso nggo penglaris dan ya nek khasiate dhewe lah langka juga. Apa Bilang iya barang langka ngono ya. Iya. Wis udah dapatnya udah lama berarti ya. Udah lama juga. Latar belakang dapatnya ini gimana kisahnya? Siapa? Kamu sendiri atau saudara? Iku mbakku. Mbak ya. Pas diarah nang makamnya anaknya terus so ketarik lah makam lainnya ngono. Tunggu, makam anaknya sih. Berarti udah meninggal anaknya gitu. Anaknya udah meninggal. Umur berapa meninggalnya? Umur 6 tahun. 6 tahun ya. Berarti cowok cewek? Cowok. Tahu cowok. Anak kedua ya. Oh, jadi waktu misal ziarah ke makamnya gitu kayak ada semacam rasa gitu ya. Iya. Gitu. Selama ini udah pernah dibahaskan enggak? Belum pernah dibahaskan ya. Ya, mungkin dari mbaknya kamu entah keimpen-impen atau apa gitu. Keimpen ya ada juga. Enggak ada. Jadi dapat diambil simpen gitu aja. Iya. Bunga kamboja. Kalau dengar namanya aja kadang orang merinding gitu ya. Identik dengan kuburan. Kamboja mistis ya. Ada yang variannya itu putih, ada yang kuning kan gitu. Padahal kalau di bonsai pohonnya itu lumayan sih, dia bisa indah gitu. Terus aromanya pun ya harum kan. Tapi kenapa kok identik dengan kuburan lah gitu ya? Nah itu mungkin tidak tahu lah, pokoknya ya kita bahasnya inilah ya. Jadi sini kita bahas tuh bukan berarti saya udah tahu enggak, kita share aja. Kita coba beranalogi, kita tarik jalaran apa ya, asal usul lah. Kenapa kok ini bisa dibilang penglaris kan, bahasanya bisa untuk, mungkin juga ada yang bilang untuk pengasihan dan sebagainya kan gitu ya, untuk usaha cocok kan gitu. Di sini julukan dasarnya bunga kan, kembang atau bunga itu dasarnya dulu ya. Kemudian ada pelakopan Kamboja kan gitu, bukan berarti bunganya ini dari Kamboja kan. Ya kalau dari beberapa kisah sih memang kenapa ditaruh di kuburan itu ada mitosnya begini. Ada seseorang yang karena cinta setia lah bahasanya sampai dia itu wafat di makam kekasihnya kan. Tak lama dari itu tumbuhlah bunga Kamboja katanya gitu ya. Mitos-mitos seperti itu kan dikukuh-pikukuh bahasanya. Itu tergantung kita masing-masing dalam memahami. Kembang Kamboja kelopak 4 sama kelopak 6 ini ya. Iya. Memang langka gitu ya. Saya kira sama aja ini ya. Rata-rata kan 5. Oh 5 gitu ya. Ini 4, 6. 4 sama 6. 4, 6. Kita pakai logika, saya nggak ngerti yang enggak ya. Kalau di dunia spiritual saya juga nggak tahu gitu kan. Di dunia ini itu nggak ngerti. Cuman kita coba untuk membahas secara jalaran lah bahasanya, yang ada sangkut pautnya dengan nenek moyang kan gitu, pikuku nenek moyang, leluhur gitu, yang disematkan di salah satu ciptaan Tuhan yang dinamakan bunga Kamboja. Kalau dalam kehidupan sehari-hari di tubuh manusia yang dinisbatkan atau sangat-sangat ditali eratkan dengan bunga apa coba? Dalam diri kita. Hati ya, kayak Mas Etos gitu ya, kalau kelihatannya itu senyum cerah gitu kan, kita bilangnya, wih bro kok berbunga-bunga hatimu. Padahal mukanya yang ceria kan gitu, penuh senyum. Tapi kenapa dibilang sepertinya berbunga-bunga hatimu kan gitu ya? Ya hati ya, yang selalu ditautkan dengan bunga.
berbunga-bunga, kan gitu, menunjukkan sesuatu yang indah, yang harum, kan gitu. Kelopak 4, kelopak 6, kalau dalam kode-kode angka yang pernah dibincang-bincangkan gitu dengan teman-teman, kok 4, kok 6 itu kan genep semua ya. Di balik genep ada ganjil kan. Nah uniknya di sini 4 kan gitu ya, uniknya di sini 6, nggak ganjil langsung. Nah kalau kita pergi berempat ke hutan, berarti kelimanya siapa? Kalau nggak Tuhan ya setan, kan gitu. Sama 6. Makanya kalau berangkat genep pulang jangan ganjil, berarti hilang 1 kan. 4 kalau dikait-kaitkan 4 ya, papat. Nah ada istilah, coba dulur papat siji pancer ya, 4 arah kan gitu. Banyak ya, angka 4 itu banyak digunakan. Soko papat atau tiang pon 4 kan. Apalagi 4 itu, ibu bapak, ibu mertua, bapak mertua 4, ya kan. Terus apa lagi 4? Bumi, langit 2, kemudian api, air 4. Jadi angka 4 itu unik ya, termasuk unik gitu. Sampai disebutkan pada bunga jika kelopaknya itu 4 memiliki khasiat tertentu, kan pemahamannya seperti itu. Nah yang 4 rata-rata yang nampak kan. Kalau kita kaji-kaji tadi ya, bumi, angin, air, api 4, ibu bapak mertua 4, kan gitu. Dulur papat kata orang kan 4, siji pancer. Nah yang kelimanya apa kan gitu akhirnya. Itu kalau dikait-kaitkan ya angka-angka. Terus kalau di perjalanan, kalau kita ini orang Islam ya ada babakan agamanya kan, ada namanya rukun Islam, itu ada 5 kan gitu ya. Nah ini apa hubungannya dengan 4 bunga kamboja? Bunga itu kan sesuatu yang membahagiakan, yang harum, membahagiakan, ya kan. Apa sih logisnya kalau kita kaitkan dengan rukun Islam yang 5 itu? Syahadat, apa lagi? Sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu. Sholat, banyak orang yang ngerjakan sholat, banyak ya. Kenapa saya loncati langsung nomor 2 ini, nanti saya jelasin. Sholat, zakat, banyak orang mampu ya. Kemudian puasa, banyak kan ya. Naik haji jika mampu, banyak juga yang mampu kan di zaman sekarang ini. Ini 4 perkara yang nampak, yang mudah dikerjakan, yang banyak orang mengerjakan. Tapi yang pertama, syahadat. Kenapa kok saya nggak baca duluan? Ini katanya dengan bunga ini. Ini karena kita bicara masalah bahagia ya, yang harum, yang bahagia, yang hubungannya dengan yang kuno-kuno. Syahadat kan gitu ya. Syahadat itu kan persaksian. Katanya dengan bunga kamboja kelopak 4 ini ya. Syahadat itu kan persaksian. Yang 4 nyata. Sholat, misalnya saya sholat, kamu ngeliat toh, nyata ya. Saya bayar zakat, nyata. Saya puasa, nyata kan, kamu ngeliat, kamu awasi saya 24 jam misalnya. Naik haji misalnya, kalau saya naik haji ke Mekah, video call di sana, nyata enggak? Nah yang syahadat kemana? Persaksian apa di syahadat itu? Karena ini ada hubungannya dengan, maaf ya, putra dari mbakmu yang meninggal kan gitu. Masih bocah lagi kan. Kata orang tua kalau bocah meninggal itu kan maksum, belum ada dosa, apalagi umur 7 tahun kan gitu, belum balik lah bahasa, atau mengawali balik. Jika pun berdosa kata orang tua dulu kan tidak banyak kan gitu, masih tanggungan ibu bapaknya. Berarti matinya mati, bahasanya mati bersih kan gitu ya. Karena saking sayangnya seorang ibu tertahu terasa terhadap anak, maka ya secara alamnya gitu ya, alam rasa, kenapa kok setiap mengunjungi makam almarhum anak mbakmu itu kok diarahkan? Ini namanya kan perlambang.
Ini namanya perlambang. Oke, sebelum kita bahas masalah syahadat ya, ini kan namanya perlambang gitu loh. Contoh, kamu punya dapat surat dari presiden, stempel dari presiden, tanda tangan dari presiden. Seharusnya untuk mana? Menuju presiden kan? Tapi itu bisa saja kamu pakai, misalnya ke kantor bupati. Saya dapat panggilan presiden, Pak. Ini buktinya. Kamu minta uang ke bupati, bisa saja dapat uang kamu. Langsung dapat nama juga. Kamu siapa? Kamu datang ke polisi, pasti dihargai. Kenapa? Stempel dapat bukti itu. Tapi sesuai nggak itu tujuannya? Lawang itu surat panggilan untuk ke presiden, kok kamu pakai ke gubernur? Nah, kan bener ya? Ke bupati, ke polisi, atau ke orang kaya untuk minta-minta duit. Memang iya, kamu akan mulia. Tapi ingat, yang jelas namanya petunjuk atau perintah itu ada berwaktunya toh. Kalau surat tadi itu surat panggilan itu kan ada tanggal kadaluarsa. Tentu di situ ditetapkan waktunya, saatnya kan seperti itu. Nah, perlambang-perlambang yang disematkan di Kamboja 4 ini, kelopak 4 ini, kalau dikaitkan kisahnya tadi itu ya, itu sebenarnya adalah hakikatnya panggilan untuk mengenal Tuhan. Anaknya udah nggak ada kan, tapi kenapa ada dirasa? Sopo sing siji ni meneh. Kok papat kelopake? Unik, makanya unik kan. Angka 4 udah kita jabarkan. 4 tuh kayak kursi kan ya? 4 tuh kayak kursi. Wasi'an kursi samawati wal ard. Kalau dikaitkan kedikdayaan bisa saja kan. Berarti ini apa? Nanti kita amalkan ayat kursi untuk apa? Mantem jin. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Maaf ya. Ayat Tuhan itu ya untuk ke Tuhan kan gitu, bukan untuk yang lain-lain tuh. Perlambang seperti ini, pertanda seperti ini ya untuk tinuju masalah bapati tuh, karena anaknya dari alam anaknya yang dirasa. Ada perintah mati langkau sebelum mati untuk kebelantamu tuh. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan kembali ke tadi syahadat. Yang 4 perkara nampak semua yang syahadat. Saya sedang asyhadu itu kan, saya sedang bersaksi. Kalau saya sekarang bilang ke teman-teman ya, saya itu lagi pakai kopiah warna putih, percaya enggak kalian? Enggak. Kalau saya bilang saya sedang pakai belangkon, percaya? Percaya kan? Namanya menyaksikan kan seperti itu. Maka ada istilah, ada teman tuh almarhum sudah ya, saya itu kemana-mana bangunkan orang melek. Aneh ya, kata-katanya itu kok unik gitu. Saya kemana-mana itu bangunkan orang yang melek. Wah, apa yang dibangunkan? Orang yang melek nggak tidur kok dibangunkan? Melek mata hati loh sekarang susah. Tentang persaksian aja lah. Saya sedang menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah. Saya sedang menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan illa kecuali Allah, kan gitu ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya sedang menyaksikan itu. Nah, kita nggak bahas dalam masalah syahadat, ini kan hanya gambaran kan gitu loh. Maksudnya apa? Nah, terus gimana kalau itu istilahnya saya sedang menyaksikan kok? Yang disaksikan apa? Allah yang mana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah misalnya. Kan gitu. Nah, menyaksikan ada medianya enggak? Ada lakonnya enggak? Kalau saya sedang minum kopi, kamu ada media yang kamu lihat enggak? Benar-benar kamu saksikan ya. Di mana kopi? Saya nanya. Kopi yang saya minum itu yang mana? Tunjukkan, coba tunjukkan mana. Kopi yang minum ini yang mana? Perjelas yang mana? Yang airnya. Nah, air. Yang air warna hitam. Enggak, saya tanyakan mana kopinya kan? Itu air kecampur warna hitam. Di mana kopinya coba? Kan gitu ya. Itu misalnya, ini gelas. Mana lagi kopi? Oke, enaknya gini aja. Rokok. Enaknya kan gitu. Saya aku takon. Endi rokok, Bro? Nah, mana yang rokok? Ini yang mana coba tunjuk. Nah, ini papir. Lihat ah? Di dalamnya, Mas. Kita buka. Tembakau. Cengkeh. Mana rokoknya? Nah, rokoknya itu gimana?
Ya iku rokok. Gimana rokok? Nah rasa dah. Rasa. Tapi tetap ada medianya kan gitu. Artinya apa? Ada pengantar. Ya kan? Nah, ini kadang ini bukan membahas syahadat ya, tidak, hanya menganalogikakan gitu lah. Rokok ini ada yang buat enggak? Ada pabriknya, ada enggak bahannya? Gitu kan? Kita bisa merasakan nikmatnya rokok karena setelah rokok ini melalui proses panjang nyampe ke kita. Kan gitu. Ini kan prosesi perjalanan gitu. Enggak ada yang ujuk-ujuk loh. Rokok mana? Ya itu rokok mana? Ya ini rokok, saya merasakan rokok. Nah, ragamu itu untuk apa di dunia kan gitu. Juga katanya dengan bunga Kamboja ini. Tidak kebetulan Tuhan menciptakan kelopak empat itu tidak ada kebetulan. Kenapa kok ada panggilan rasa untuk memetik Kamboja kelopak empat ini? Itu sebenarnya adalah panggilan kan gitu. Allah memanggil untuk dimengerti, bukan untuk disimpan saja kan gitu. Untuk dikupas, ini barang nih, walau bagaimanapun ini barang kan gitu. Panggilan itu. Makanya 4 yang nampak, 1 yang nggak nampak. Tapi ada, gimana caranya? Dicari sendiri. Misalnya tahu sendiri. Oke, jangan sombong lah. Kamu dulu, Bro, tahu itu nasi dari siapa? Tahu api bahaya dari siapa? Hujan-hujanan bisa pilek dari siapa? Kan gitu, semua berproses toh. Nah, kamu tahunya itu dari orang tua kamu atau dari mbak buyut kamu yang 100 tahun lalu hidup? Dari orang tua yang masih hidup kan? Dia pengantar kan, memberitahukan. Walaupun orang tua kamu tahunya juga dari nenek moyangmu yang sudah meninggal. Kan gitu. Maka ada istilah kita basah, kita kering kan gitu. Kalau kita kering tok, ya contohnya ini kita kering. Kita bunuh kering kan gitu. Toh, ya kalau nggak didampingi kitab basah, nah, kitabnya udah sobek-sobek kayak gini, gimana mau paham isi kitabnya kalau nggak ada kitab basahnya? Nah, adanya tulisan kitab kering kayak gini dari mana? Karena ada kitab basahnya dulu yang mengukir kan. Makanya kembali lagi ke bunga Kamboja ini. Kenapa kelopak 4? Ya salah satu yang kita menganalogikakan, ini bukan apa ya, menjabarkan, enggak, saya tidak ngerti gitu loh. Menganalogikan, siapa tahu nanti dari saudara-saudara kita juga akan memberikan pencerahan. Kemudian kelopak 6. Hari ada berapa, Bro? 7. Lapis bumi ada berapa? 7 ya. Kulit ada 7, langit ada 7/7. Kenapa yang enggak spesial kok enggak yang 7, kok yang 6, ayo? Ya dia unik toh. Yang ke-7 itu kan misteri. Nah kalau dikajikan bisa nggak dikait-kaitkan dengan rukun iman? Amantu billahi rabba wa bil islami Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Bahasanya ini rukun iman ada 6. Iman kepada siapa? Yang pertama, kedua, kita nggak bahas masalah rukun iman kan gitu ya. Kalau dikaitkan dengan agama kita kan gitu. Nah satu hal, 6 di mana-mana identik dengan apa coba? Kalau orang di film-film, kalau udah ngeliat angka 6, ngedon dia, kenapa? Kematian. Kan gitu. 6, apes mati kan gitu ya. Nah biar nggak mati gimana? Biasanya kan gitu. Kalau angka 7, di mana-mana orang menganggap angka 7 kan angka hoki. Wow 7 bro kan gitu. Tinuju menuju. 6 kan, 9 kebalik. Kalau 9 semua orang seneng kan. Tapi kalau udah jatuh ke angka 6, aduh kan gitu. Ada apa sih dengan angka 6? Kenapa ditakuti? Padahal cuma angka 6. Misal hari ini adalah hari ke-6, belum tentu hari ke-7 besok itu kita ada. Misteri toh. Nah kan gitu. Nah 6 kenapa kok banyak ditakuti? Identik dengan kematian. Padahal identik dengan kematian ya, kebanyakan seperti itu. Padahal mati perkara pasti enggak? Ya pastilah bro, enggak tahu pi.
setiap dari kita pasti mati toh, ya kan? Oh, iya. Lah kok takut mati? Kenapa coba takut mati? Karena nggak tahu ilmunya pati toh. Ya. Kalau tadi angka 4 tadi itu kelompok 4 itu kita kaitkan dengan rukun Islam gitu ya. Nah coba kita menganalogkan sekarang ini menganalogikan yang kelompok 6 itu katanya dengan babakan nafsu. Nafsu manusia itu ada 7. Yang 6 itu enteng ringan-ringan. Yang 6 nafsu itu enteng lah ringan-ringan. Istilah-istilahnya ya nggak ada kita bahas di sini lah, gambarnya seperti itu kan gitu ya. Nah nafsu yang ke-7 yang paling ngeri, rumongso, merasa suci semuci, merasa hebat, nah merasa ahli ibadah. Nafsu yang halus mutmainah. Nafsu itu tetap harus ditundukkan kan gitu. Ini ngalor ngidul lah ya bro. Nafsu itu ada 7. Makanya kalau manusia bisa, kalau di film Kian Santang itu ya dia bisa menjadi 7 kan gitu ya. Ya kan? Dino pitu, pinoro pitu, banyak hal yang 7 gitu kan ya. Dan yang terngeri yang ke-7 kan misteri. Kalau 1 sampai 6 bisa dilakukan. Bro, lo punya indera keberapa? Indera ke-6. Artinya apa? Telepatinya kuat kan gitu ya. Indera ke-7. Ada yang bilang itu wali, malaikat. Belum tentu loh. Kan gitu. Nah, kok ngalor gitu ya. Ya kalau kayak gitu nggak ngalor namanya bahas. Kalau kita kaitkan yang kelompok 6 ini kaitannya dengan nafsu, berarti perintahnya apa? Kenalin 6 nafsu yang nyata-nyata nampak. Nafsu amarah, lawamah, kan gitu ya. Banyak itu ya istilahnya. Bisa saja ada pitakonan. Nafsu yang bisa membuat diri ini merasa sudah merawat yang almarhum. Nah merawat itu seperti apa sebenarnya? Merasa sudah menjalankan perintah Tuhan, sementara yang ke-7 nggak ketemu, atau berada di dimensi ke-7 belum, yang dilihat hanya 6, dia lupa yang ke-7 juga harus ditundukkan. Ya ini gambaran ngalor ngidul ya bahasanya kan. Nah ini kelompok 6, kelompok 4 kalau jumlah berapa? 10 ya, jangkep lah bahasanya kan akhirnya 10, 1 dan 0 kan. Unik ya. 6 dan 4 10. Kembali ke 1, 1 dan 0 ya 1 kan gitu ya. 4 dan 6 kalau disatukan kan lebih maksimal, angkanya dapatnya 10 kan gitu ya. Nah ini kaitkannya lagi dengan penglaris bunga Kamboja kelompok 4, kelompok 6 dipakai untuk usaha, taruh di dompet jadi penglaris, jadi mahabbah. Yang kalian pahami apa tentang itu? Menurut kalian kok bisa gitu? Kita pakai logika saja, yang logis-logis saja. Nggak paham juga sih. Nggak paham juga. Nggak paham ya. Nah Bang Etos kayaknya ngerti itu. Enggak paham aku mas. Masih dari Jawa nggak paham. Padahal kok bunganya diambil di kuburan, kok bisa jadi penglaris? Kok bisa jadi mahabbah? Apa nggak takut kita bawa bunga kuburan kemana-mana ya logikanya? Kita pakai nalar ya, nalar logika. Lalu kamu bawa kain mori dari kuburan aja orang banyak itu berdiri atau patok apa namanya, patok makam itu kamu bawa-bawa itu. Tapi kenapa kok ketika bunga Kamboja dibawa kok harapannya laris dagangannya, lancar urusannya, senang apa yang diinginkannya kan gitu? Kok bisa? Dari mana rumusannya? Ya kita orang modern ya, kita coba untuk apa ya bernalar lah di sini. Nah dia itu ceritanya. Apa ada ritualnya? Siapa mungkin ada yang tahu ritualnya gimana? Kalau saya tidak tahu. Juga mas nggak tahu. Nggak tahu. Bro, ada yang tahu enggak? Nggak ada juga bro. Rio enggak. Bisa dikaitkan dengan penglaris apa itu ya. Ya kembali lagi tadi kan kita bahas ini kan Tuhan yang menciptakan, sehingga rasa dipanggil sebenarnya siapa yang manggil coba? Ya Tuhan itu sendiri kan. Agar mau memohon pada Tuhan untuk dimengertikan. Kenapa? Senantiasa ada identik
dihadapkan, dipertemukan dengan perlambang bunga Kamboja kelopak 4 dan juga kelopak 10. Kelopak 6 ya. Maaf. Kan gitu. Kamu misal bawa ini logikanya gini. Ini kan sebuah perlambang gitu ya. Bunga. Berarti kamu harus iling dulu dong. Bunga berarti harus hati dulu yang bahagia. Kamu berangkat dagang. Hati bahagia, yakin ke Tuhan. Kamu lupa megang bunga ini lagi. Oh ya aku bawa bunga. Oh ya saya harus berbunga-bunga. Senyum ada pembeli. Oh bu mau beli bu. Misalnya lesu ingat lagi. Oh ya saya bawa bunga. Oh ya saya harus berbunga-bunga. Logis dong. Akhirnya dagangan kamu laris. Logis enggak? Ya. Kamu bawa ini bunga langka ini. Taruh dompet dagang. Enggak ada senyumnya. Secara nalar gimana coba? 1-2 yang beli kan? Iya. Terus kamu nanya, katanya bawa bunga ini bisa laris, dagangannya kok nggak laris? Ya, di situ kan logis ya kita ya. Karena ini kan tipuku perlambang kan gitu. Yang mengharap apa ya? Memotivasi kita. Oh iya kembang, saya harus berbunga-bunga hati. Aku dagang. Atau main ke rumah si dia. Bismillahirrahmanirrahim, saya bawa bunga Kamboja kelopak 4. Ya Allah, bahagiakan dia. Ya sebelum apa buat dia itu nerima saya bahagia ya. Ya sebelum itu seharusnya kamu bahagia dulu dong. Jangan sampai datang ke sana dia senyum kamu cemberut. Ya bisa-bisa ditolak suruh pulang kan belum masuk ya. Kan ini kan dikukuh kan gitu. Ya kalau Anda bergantung di sini kalau menurut saya gitu ya. Ini namanya bunga di mana aja ada. Kebetulan aja nemukan yang unik kan gitu. Dan saya yakin bukan hanya mbak kamu saja yang menemukan ini kan banyak. Ya benar kan, bisa kita benarkan loh. Kalau megang bunga Kamboja kelopak 4 sama kelopak 6 untuk dagang laris benar jika kan gitu eling hati harus berbunga-bunga sehingga raut muka itu cerah, tersenyum melayani pembeli kan gitu. Atau ketika ingin beli barang gitu ya. Nanti kalau bawa ini, iling ya kamu bawa bunga Kamboja kelopak 4. Berasuklah ke toko, nanti dapat yang murah. Ya kamu bahagia ngomong enak sama tukang jualnya, suka gurau gini gitu nawarnya asik ya iya bener turun harga kan. Tapi bawa ini, saya mau beli gini. Bisa turun harga, satu males dia takutnya ini preman kan gitu. Yang kedua kan gitu. Sama juga orang mau beli kenapa kamu udah gini nggak beli takutnya kenapa bisa jadi kan? Kalau kita hanya mempermasalahkan pegangan seperti ini tanpa mereduksi, seharusnya Tuhan memberi perlambang itu ya harus dimengerti dalam diri, dalam hati kan gitu. Ini katanya bunga Kamboja ya, selebihnya saya kurang tahu juga kan, kita ini hanya menalar membahaskan sesuatu yang menalar lah. Kenapa? Ya taunya mbak atau kita ini bahwasanya punya faedah karena dia unik toh, tidak seumumnya. Kakek buyut kita itu dulu tuh unik, nggak langsung medar kalau tentang sesuatu itu jambrang enggak. Contoh saya pernah di Weling gitu ya sama mbak buyut saya almarhum. Waktu aku masih kecil kata mbak saya, besok-besok itu bakal ada orang pergi jauh tanpa menginjakkan kaki di tanah. Cepat lagi nyampainya. Zamannya mbak saya dapat cerita itu bingung. Zaman sekarang apa? Oh orang naik pesawat terbang, oh naik sepeda motor, kan gitu. Sama dengan ini. Kenapa? Karena ada seratan tentang ketuhanan pastinya itu, tentang keimanan, keyakinan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Disematkan pada hal yang unik. Kenapa manusia senang hal yang unik toh? Kamu dikasih mudah, kita ini dikasih mudah kayaknya susah. Kita senang tantangan. Contoh, kalau kita lihat di televisi, ini orang kurang kerjaannya, naik-naik tebing kayak gitu. Apa katanya? Nggak ada tantangan, nggak seru bro, kan gitu. Kecenderungan manusia tuh senang tantangan gitu, senang yang unik-unik. Contoh, siapa yang senang ke seseorang pasti ada yang diunggulkan ya, uniknya pasti ada. Kayak Kang Etos kan punya keunikan, wajah memelas misalnya kan Yonas. Yeah. Punya karakter lah. Artinya unik di sini kan karakter. Kalau yang umum ya biasa tuh orang, contoh nasi putih umum dah. Biasa kan gitu.
batu umum lah, coba emas, karena nggak umum kan, dapat dikukuh dari situ. Sama lah dengan bunga ini, agar apa anak cucu itu suatu hari nanti bisa ngerteni, memahami bahwasanya hati itu harus senantiasa bunga. Dapat musibah senang, dapat rezeki ya tetap ya senang, sakit ya senang, dicaci maki ya senang, kan gitu, difitnah ya senang, tanpa merubah sifat untuk senantiasa memberikan yang terbaik. Diuji ya alhamdulillah, nggak diuji ya alhamdulillah, kan gitu. Orang dagang kalau istiqomah laris nggak? Ya laris ya, lama-lama dikenal. Tidak hanya dagang toh, dagangannya juga harus berkualitas, ibarat makanan yang enak kan gitu. Karena apa? Berbunga-bunga. Orang minum kopi kalau sudah berbunga-bunga bro, wah, kok mati? Tapi ini kurang ngalir tuh, agak ditekan. Ada apa sih? Agak tekan lagi. Tekan Diganjel Walah, harus binatang. Oke, binatang. naga ini. Pas kau binatang. tapi kurang saya ngerasa kurang ngalir. Itu binatang hijau tuh. Nggak apa adanya kita juga baru pertama konten kayak gini gitu ya. Jangan dibuang kan? Apa adanya aja. Jangan dibuang. Masih ngerekam kan? Ya dikat dari yang lainnya. Ya, berikan yang terbaik lah. Ya kalau menurut hemat saya sih kalau dalam bernalar di sini, karena kita ini kan menalar sesuatu. Ya mungkin tahu Tuhan itu, tidak mungkin Tuhan itu menciptakan sesuatu kalau kita itu nggak dipahamkan akan sesuatu itu ketika kita ingin mencari tahu sesuatu itu, nggak mungkin. Maka diwujudkan oleh Tuhan bentuk-bentuk perlambang-perlambang. Ya salah satunya bunga ini. Coba kita bahaskan, misalnya nggak ada gambaran bunganya. Bunga anak-anak, teman-teman, bunga itu begini. Lebih asik ada perlambangnya atau enggak? Ada perlambangnya kan gitu ya. Bisa dipegang, bisa disentuh, nyata ya. Kamu pacaran tahunan, 10 tahunan, cuman gambar aja nggak bisa dipegang, enak enggak? Atau kamu makan misalnya nasi putih gambar ikan ayam, enak enggak? Bisa enak bro, bisa dalam rasa. Tapi secara logika normalnya manusia gimana lakonnya? Nah kan gitu. Ini kan nyatakan siapa? Tuhan. Dalam sifat 20 Tuhan itu yang pertama wujudun, ada. Allah itu kan ismun. Ya wujudnya sama enggak dengan wujud yang kita ini? Ya enggak sama. Makanya kita tanya, mana rokok bro? Mana enggak ada. Ya aci ini gini. Masuk atau keluar? Masuk rasa itu. Di mana Tuhan? Jadi situ. Ujuk-ujuk tahu. Emang kamu nabi? Ini. Ya, kita manusia di akhir zaman. Makanya kan lebih enak kalau kita ngaji seperti ini, ada perlambang. Itulah Tuhan. Karena apa? Welas asihnya Tuhan. Welas asihnya Tuhan, makanya Tuhan ciptakan sesuatu yang membuat manusia itu mau mengarah menuju kembali mengenalinya. Kata orang tua apa? Jangan Tuhan kan benda, ya benar. Kan gitu. Tapi bukan berarti dengan benda ini akhirnya kita syirik, menduakan Tuhan. Tunggu dulu kan gitu. Lalu ini ciptaan Tuhan dari Tuhan. Ini petunjuk untuk mengenal Tuhan kok. Hingga waktunya nanti Tuhan sendiri yang akan menentukan kapan kita mengenal kembali siapa itu Tuhan kan gitu. Nah, kenapa ini kok bisa menjadi suatu kayak penglaris dan sebagainya? Kamu, ya saya gambarkan di awal tadi itu, dapat panggilan dari presiden, kamu bawa ke gubernur, ke bupati, dapat uang enggak? Tapi apa lakonnya, salah apa benar? Tapi kebahagiaan, kesenangan duniawi dapat enggak? Dapat tak? Ya kalau masa jemput perintah panggilnya itu masih, kalau enggak dilalahnya.
jadi nggak ketemu presiden. Ya nggak jadi toh. Sama dengan adanya perlambang apapun di dunia ini yang Tuhan ciptakan dalam bentuk wujud benda apapun. Kalau digunakan bukan untuk menuju Tuhan, maka kamu akan disegani orang, ditukar Tuhan dengan dunia. Logis nggak? Ditukar untuk mahabbah, padahal ini untuk mahabbah ke Tuhan, tapi mahabbah ke manusia. Bisa aja karena uniknya, karena nilainya, karena ritualnya. Sementara ini adalah perintah untuk mengenalinya. Tuhan itu yang menciptakan ini. Kenapa ada unik? Siapa yang membuat unik? Logis nggak? Logis ya. Contoh, senapan. Senapan angin, bro. Difungsikan untuk apa? Memburu ayam hutan, kan? Binatang-binatang yang boleh diburu. Tapi kamu punya senapan angin, nembakin tetanggamu, gimana? Takut nggak tetanggamu? Takut. Kamu kemana-mana teteng-teteng bawain senapan, disegani nggak? Disegani tuh. Tapi apa alhasil di endingnya? Orang banyak menghujat. Yang bawa pun pasti nyesel, kita pasti nyesel kan? Ya kenapa kok nyesel? Jadi mati kelaparan ditakuti orang. Lawang itu untuk nembak ayam biar cepat dipanggang kok malah keliling ke pasar ditakuti orang. Atau lama-kelamaan senapannya tumpul, macet. Nah saat dilalannya kamu sendiri, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa di hutan misalnya, dilalannya kok tergerak seperti itu, terlambat kan untuk menyesal? Sama dong, ini kan perlambang tuh. Semua termasuk diri saya, diri sampean ini kan ya perlambang. Bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Di mana? Ini rokokan kan ya. Kalau ingin tahu rokok, jangan bilang rokok itu gini-gitu dulu lah. Kalau belum dirokok ya nggak tahu rokok kan gitu. Kalau masih bungkusan kan kemasan rokok, dibuka masih mana? Sebatang rokok kan? Ditunjuk masih papirnya rokok, dibuka masih tembakau, cengkeh dan lain-lainnya. Dibakar. Sirnakan, kan sirna ini kan habis kan, maka baru tahu rasa. Kamu punya daging ayam, cuma kamu liatin aja kenyang nggak, enak nggak, nikmat nggak, kata orang enak. Sirnakan daging itu, koncei pangan, nah baru iya ayamnya nikmat. Ada nggak ayamnya? Ada kudune kan, kalau makan cuma di HP saja, ayam panggang, nasi putih gitu. Ya iya seolah-olah kan gitu, tapi kan nipu, tertipu gitu. Namanya rasa bisa aja. Nah ini ya bukti bahwasanya Tuhan mewujudkan ini, menjadikan ini, menciptakan ini ya itu. Terus kamu lulukan ini, ya kamu mungkin banyak sakit hati. Udah saya gini gitu kan tetap aja dagangan saya nggak laris sih, dia nolak saya aja ya. Lalu bunga-bunga dalam hatimu aja nggak hidup, nggak semerbak kok, lakonmu nggak baik sehingga nggak harum dirimu kok, megang bunga kamboja kelopak 4 dan kelopak 6 gosong kering ya, pas dibuat kopi diminum gitu ya seger aja kan gitu, kan harus masuk gitu, nyawiji. Makanya ada istilah pegangan kalau nggak sesuai dengan ragamu nggak cocok, panas ya iya. Artinya masuk itu apa? Ya nyawiji. Bunga ini ya di sini. Kenapa dari awalnya tempat menakutkan menjadi tempat yang menginspirasi, memotivasi? Karena kita semua akan mati. Jadi dalam lakon duniawi lakoni semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Esok mungkin kita mati ya. Gitu. Ya ini kembali lagi kita hanya melogiskan saja, nggak ada niatan nyinggung mana-mana bro ya. Kalau ente punya pegangan bukan berarti saya itu nyinggung peganganmu ya. Tapi saya yakin kalau nggak cocok kamu merasa panas kan. Nah iya, nggak cocok, nggak nyawiji kok dipaksa. Rokok ini yang dihisap ini yang belakangnya cocok ya, kalau yang dihisapnya di sini bro
Ya ora cocok kan gitu. Atau kamu bakat cuman kamu ginikan aja Bu nikmatnya. Di mana nikmatnya? Emplok gitu loh. Hisap gitu loh. Logis kan? Ya kita ini kan dunia apa ya? Anak-anak muda di dunia modern ini lah. Kalau nggak logis nggak kan gitu. Ya kita sekarang ini logis. Bunga ini akan bakal menjadi penglaris usahamu jika hatimu ini nyawiji kamu lupa nyenggol. Oh iya saya bawa bunga. Unik lagi berarti apa? Bahagia saya harus unik toh. Punya karakter bahagianya itu bukan dibuat-buat. Ada 5 dipotek 1, dibuang 1. Kelopak 4 bukan. Ya enggak. Dia memang jedul, ngumbul gitu loh. Memang terakhir seperti itu alami gitu loh. Jadi bahagia dalam hati ya alami, nggak terpaksa. Bukan senyum di balik duka apa, duka di balik senyum atau apa itu istilahnya kan. Nah, benar-benar tulus bahagianya gitu loh. Maka cocok untuk penglaris ya bener. Tapi cocokkan dengan dirimu. Jodohkan. Maka ada istilah pegangan nggak jodoh kan. Aduh nggak jodoh itu kok kamu emosian. Ya nggak nyawiji gimana mau jodoh. Logis nggak? Mana kiranya nggak logis tanyain. Kita enak gitu ngobrolnya. Logis ya. Seperti pitakonan seperti itu. Ya, nanti sampaikan ke mbak kamu kan, bolehlah buka bahasan ini kan gitu. Itu panggilan hati. Ya tidak tahu ya selama ini bisa jadi mbak kamu itu secara dunia psikologinya rintihannya itu didengar langit 7 sebenarnya. Rintihan. Tidak tahu apa yang dirintikan kita nggak tahu loh. Saya juga nggak tahu, nggak ketemu sama mbaknya Mas Atur kan. Kenapa? Orang itu cenderung pada gerak hatinya. Cenderung tuh. Kalau orang kelihatan pengen nikah itu cenderungnya kemana? Wanita, gelisah, kan cenderung kan? Berarti dangdang radio kan mana? Cenderung pengen kentut lah enaknya, gimana coba? Ngolet, senep perut misalnya kan cenderung ke WC, nggak mungkin duduk tenang. Ketemunya dengan siapa akhirnya? Ke WC kan, dengan WC. Gitu lah. Kecenderungan. Logis gitu. Kita nggak tahu kan. Yang jelas Tuhan membuat ini semua tidak sia-sia. Kehendak Tuhan itu. Maka diistilahkan kalau nggak rezeki nggak akan nemu kan gitu ya. Iya. Mana itu apa? Kalau bukan Tuhan yang menunjukkan, mengarahkan, menakdirkan tak akan bisa. Mbok tirakat tuh nggak akan jadi. Kelopak 4 genep 6 genep jangkep kata orang ya. Udah wis genep wis lengkap sudah. Waduh kurang siji. Isi 5 misalnya. Untuk digenepi dah. Contoh logikanya lagi apa? 1 juta kalau kurang 1 rupiah, 1 juta bukan. Bukan, genep ono. Istilah Jawanya kan gitu. Maka apa? Wih, 1 juta. Jadi ini juga perlambang. Ada lakon yang harus digenepin. Kaitannya dengan apa? Jiwa dan raga. Jangan hanya di angan-angan saja. Jangan hanya di pikiran saja. Jangan hanya di niat saja, tapi teruskan perjalanan hingga genep, benar-benar genep nyawiji. Gambarnya seperti itu. Nah, 4. Kok ada apa ya? Diistilahkan juga ada misteri di balik itu. Genep ganjil itu dipakai enggak sekarang? Kalau di arus lalu lintas dipakai ya genep ganjil ya. Nah, karena genep ada genep pasti ada ganjil pasti ada genep. Ada manusia berarti ada Tuhan, ada Tuhan ya pasti ada manusia, bahasanya kan gitulah logikanya. Ada laki-laki ada perempuan ada laki-laki siang malam. Jadi kalau ingin ngerteni temuk sing kelima. Sopo sing kelima? Kelopaknya itu bunga itu. Awak itu dah, kita sendiri. Di mana? Di hati. 6 menakutkan. Biar hidup gimana?
Biar mulia gimana? Temukan. Ketujuhnya siapa? Ya diri kita. Ya pengantar semua. Makanya unik. Papat, limo, pacar. 6, 7. Dimana ada genep pasti ada misteri. Kata orang bijak apa? Biarlah nggak masalah 99% itu tentang kamu diketahui, tapi ingat sisakan 1% misteri dirimu. Nggak banyak sisa itu. Ada sisa banyak? Nggak ada. Jadi kelimanya wajib ditemukan. Agar apa? Tidak menjadi yang aneh. Manusia kalau aneh enak enggak? Itu manusia apa demit ya? Aneh kan? Seneng orang dia ngomong no? Nah, itu. Maka lakon lanjutannya adalah temukan agar menjadi tidak aneh. Di mana? Di diri. 6 biasanya 5. Kok ini 6 aneh enggak? Sebenarnya kan 4, 5, 6 toh ini. Ya. Sebenarnya ya 4, 5, 6 dan seterusnya kalau memang ada 5 ya rata-rata ya. Rata-rata 5 ya. Kan berarti kan 4, 5, 6, 7 misteri-misterinya kan berarti di angka 5 tak diwujudkan di kelopaknya tapi diwujudkan di diri. Dan 7-nya juga demikian. Karena setiap dari kita pasti menyisakan satu misteri. Setiap dari kita. Contoh awakmu. Misterimu apa sementara ini? Nyisakan satu misteri karena belum tahu siapa istrimu dah. Kan gitu. Dari contoh. Nah. Logis enggak? Ayo. Logis. Jadi ada lakon yang harus dijangkepin. Jadikan ini tidak nyeleneh. Ya enak tuh jadi dijuluki manusia aneh. Enggak lumrah, enak orang disebut orang lumrah gitu ya, enggak lumrah itu. Enggak enak tuh. Lumrahnya manusia itu ya makan, tidur, punya istri, kan gitu. Kerja, minum, ya rokokan, sing rokok kan gitu. Semua itu nyata nggak ada nggak? Kalau hanya dipikir, aku makan, kamu cuma pikiran, gitu. Jadi jangkepnya itu nyatakan. Kamu cinta ke cewek, nggak menyatakan, gelo tuh akhirnya nanti diambil orang baru kamu, kan gitu. Ketika cinta, yakin, nyatakan bro. Tidak cukup hanya diinget-inget toh. Enggak, aku pokoknya buktikan ke dia dalam tindakan ini. Tindakannya gimana? Sesuatu itu agar mendatangkan keyakinan dinyatakan. Aku sedang minum kopi. Percaya kamu? Ya enggak. Waktu saya minum kopi, aku bisa ngomong ora? Enggak. Apa dong? Enggak, muncrat ya. Ya. Yang ada apa setelah itu? Suara di rasa. Kan gitu. Bagus gitu. Misteri di 4 dan 6 ini ya di situ. Di mana yang kelimanya? Di mana yang ketujuhnya? Maka larislah daganganmu, maka mujarablah mahabbahmu terhadap si dia. Kalau hatimu berbunga-bunga, lakonmu berbunga-bunga harum, ya kan? Maka karyamu berbunga-bunga harum, wah sopo sih ora gelem. Kan gitu loh bro. Ya kita menganalogikakan. Yang jadi logis-logis zaman sekarang itu. Bukan gimana lah ya. Ya, mungkin ada apa? Kita konan pertanyaan. Ngalir aja ini. Cangkruannya orang-orang gak jelas kan ya. Karena di zaman sekarang untuk orang seperti kita dianggap aneh gitu. Kok senang hal-hal klasik gitu kan? Langgonan, bahas-bahas kayak seperti ini. Wah, ini kan kita kuno ya. Aneh katanya kan. Nah biar nggak aneh gimana? Kan misteri juga tuh. Ya kita megangin harus ngerti toh. Jangan cuma disimpan, aku punya kitab kuno, aku punya keris, aku punya kelopak 4.
Ya apa untungnya? Tidur gelisah kamu nanti. Saya udah nemuin dia, saya bawa bunga ini, kok dia masih aja kayak gitu. Lah. Ya. Jadi di zaman akhir ini ya segala sesuatu harus nyata. Kamu bersaksi, nyata-nyata bersaksi. Nah kalau bersaksi itu ada saksinya enggak? Ya ada tuh yang nyaksiin. Ya, kalau nggak ada saksinya gimana? Nggak bersaksi. Kan harus ada yang disaksikan kan? Makan, minum ya harus ada pengantar. Ya itu kaitan dengan Tuhan tuh. Bukan yang maaf ya, nggak nampak-nampak itu. Logikanya tadi itulah. Makan ikan ayam, nasi. Saya makan, bener enggak itu dia makan ayam? Logis enggak? Saya enggak nanya ini. Kita pakai logika saja lah. Logis enggak? Enggak. Kamu bilang kenal dia, dekat dengan dia, bisa. Ketemu aja enggak pernah. Ya, jabat tangan aja enggak pernah. Walaupun lewat media misalnya. Cukup enggak itu? Menyatakan bahwasanya Anda mengenal dia. Enggak cukup kan? Harus wujud gini lah. Itu kan lakon. Jadi sama megang ini juga nggak cukup hanya megang kan gitu. Yang jelas ada lakon yang harus dilanjutkan. Temukan yang kelima, temukan yang ketujuh. Berarti buka babakan kitab Molimo. Itu. Nah, kata orang tua dulu hindari Molimo kan gitu ya. Pinoro itu hari 7, 5 dan 7. Tersisip di angka 4 dan 6, 10. 5, 7. 5 dan 7 berapa? 12 ya. 1 tambah 2 berapa? 3. Lari ke angka-angka 3 itu. Sesigar namanya ya 3 itu. Pernah dengar bangsa 13? Angka 13 juga ditakuti orang. Angka 13. 12 ya, 13 ya, angka 13 ditakuti, bukan 12 ya. Iya. Jadi ada lakon yang masih lanjutkannya baik. Ya itulah pekertinya buat kita. Di zaman sekarang kita dikasih petunjuk, tujulah petunjuk itu. Jangan nuju yang nggak jelas lah. Namanya petunjuk jelas nggak petunjuk. Misal arah ke Pekanbaru. Karena kita percaya dengan petunjuk itu kan, yang membuat petunjuk itu bisa dipercaya. Ada plang ke arah Pekanbaru, percaya nggak? Berarti harus kemana? Ke Pekanbaru dah. Lawang arahnya ke Pekanbaru, kamu ke sore. Sama-sama dapat hasil, sama-sama mencapai sesuatu, tapi gimana? Utawa, lawang ke Pekanbaru dari sini tinggal loncat, kok kamu masih keliling ke sore, misalnya ke Jambi, kurang kerjaanan kan? Nah itu diri kita masing-masing kan yang nentuin. Untuk mengarah pada petunjuk yang Tuhan berikan berkaitan dengan misteri bunga Kamboja kelopak 4 dan juga bunga Kamboja kelopak 6. Yang jelas Tuhan loh ini yang mengarahkan, karena unik. Maha Ganjil siapa coba? Maha Ganjil Tuhan dah, Maha Wahid satu. Itu misteri, makanya 4 unik, 6 unik. Biasanya berapa? 5 biasanya kan gitu. Ganjil Kamboja itu. Oke lah, istirahat. Karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan baru kita nonton lagi katanya. Jam banyak loh, kayak bunga merah, bunga bunga juga.